Sudah sejak lama Indonesia itu sudah digemakan untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Tapi kan apa momentumnya gitu ya? Memang salah satunya adalah sektor perbankan ini bisa jadi momentum. Nah, nanti bisa diikuti dengan sektor real karena kita sekarang lebih banyak mengembangkan memang pada sektor pembiayaannya, tapi sektor realnya belum bergerak seiring dengan kondisi syariah di Indonesia. Nah, ini menjadi momentum ya. Nah, yang kedua, memang kondisi saat ini perbankan itu kalau kita lihat sejak 2008 itu krisis kecil-kecil kan terjadi, maka penguatan di dalam perbankan itu menjadi penting. Nah, salah satunya adalah memang Maret itu dimunculkan konsolidasi perbankan oleh OJK kan. Jadi diharapkan ya syariah ya konvensional untuk entah itu merger atau akuisisi untuk memperkuat satu permodalan. Karena ke depan tantangan perbankan ini sangat berat ya, di mana mereka ini tidak hanya tergantung pada kredit saja, harus mempunyai yang disebut dengan ekosistem. Nah, syariah ini menurut saya penting karena kalau melihat memang syariah kita ini masih kecil-kecil ya, belum ada yang besar. Mungkin yang satu yang besar itu adalah muamalat yang dulu. Tapi sekarang dengan adanya merger Bank BUMN ini menjadi besar dan ini bisa diikuti oleh syariah-syariah yang lain ya. Karena kalau kita lihat memang syariah ini lucu, beda dengan konvensional. Kalau konvensional itu dana masyarakatnya lebih besar daripada kreditnya. Kalau syariah itu kebalik, kreditnya lebih besar daripada dana masyarakatnya gitu. Nah, biasanya memang sebagai induk ya, misalnya kayak Mandiri, induknya itu biasanya yang mensupport daripada syariahnya gitu. Nah, dengan adanya penggabungan ini tentu saja mereka bisa lebih kuat dan memang banyak sekali dana-dana dari Timur Tengah itu yang ingin masuk ke negara-negara berkembang gitu. Jadi ini menjadi potensi untuk mendapatkan sumber dana murah yang berasal dari negara-negara seperti negara-negara Islam ya, seperti Timur Tengah itu akan menjadi potensi juga untuk bisa mendapatkan dana dan itu bisa lebih murah gitu. Karena dana masyarakat dalam negeri kan sangat mahal ya, tadi juga dibahas gitu. Iya, untuk KPR nih masih tinggi Betul, bunganya gitu. betul. Jadi mungkin abis ini setelah merger ini mungkin harus ada juga momentumnya untuk bagaimana mengembangkan dalam pembiayaan pada sektor-sektor yang berbasis misalnya produk halal. Karena kan kita juga sekarang sedang banyak mengembangkan produk-produk halal kan. Nah, ini bisa seiring jadinya antara pembiayaan dengan sektor realnya gitu. Berarti ekosistemnya ya, kalau dilihat dari penetrasinya sendiri untuk perbankan syariah juga belum terlalu menggembirakan juga sebenarnya ya. Baru pertumbuhannya tuh hanya sekitar 5%-an ya, dan juga dari total aset perbankan kita juga masih rendah gitu. Jadi memang ini bisa jadi momentum untuk pergerakan dan menurut saya nanti juga akan banyak yang mengikuti ya. Karena sekarang juga aturan di dalam OJK-nya sendiri juga lebih ada relaksasi. Misalnya tidak harus yang namanya syariah itu berdiri sendiri. Karena memang berat kalau masih kecil dia harus berdiri sendiri, sedangkan sekarang kan eranya adalah era digital kan. Sehingga mereka harus mengeluarkan dana yang besar. Nah, akhirnya sekarang mungkin akan dikeluarkan untuk tidak harus berbentuk PT. Jadi UUS pun boleh gitu ya. Seperti salah satu bank itu justru UUS dia berkembangnya luar biasa bagus gitu. Karena dia menjadi compare atau berdampingan dengan konvensional gitu. Nah, saya rasa ini nanti bisa akan menjadi salah satu yang membuat sektor real kita justru akan terpacu dengan adanya bank syariah yang di merger ini gitu. Jadi saya menyambut baik dan ini bisa diikuti oleh bank syariah lain. Oke, ini menjadikan suatu momentum tadi Anda katakan, dan kalau kita kaitkan dengan misalnya pertumbuhan ekonomi seperti itu, celah apa atau kontribusi apa yang bisa diberikan oleh perbankan syariah ini? Jadi gini, kalau selama ini kan sumber dana tuh hanya dari dalam negeri ternyata masih kurang. Kita masih punya gap yang cukup besar untuk membiayai infrastruktur kan. Nah, dengan adanya bank syariah ini, dana-dana dari Timur Tengah itu yang saya bilang tadi itu bisa menjadi salah satu investasi yang mungkin tidak langsung kepada sektor real tapi melalui perbankan gitu. Sehingga nanti bisa jual obligasi kepada mereka dan itu akan memperbesar dana untuk pembangunan di Indonesia sendiri.